Yang dipilih, yang ditunjuk, yang ditugasi bukan dari kerabat, bukan dari teman separtai, bukan dari sekelompok kecil, tapi orang-orang yang paling kompeten, orang-orang yang paling mumpuni. Presiden dan wakil presiden berada di wilayah bencana, berhari-hari bekerja, bukan berkunjung. Berkunjung itu disiapkan upacara, kemudian selesai kunjungan, bahkan lampunya dimatikan, tendanya dibubarkan, segala macam. Ini dua orang ini, SBY dan JK, bekerja di lapangan, memimpin operasi, mendampingi pemerintah daerah yang sedang lumpuh dan masyarakat. Dan mereka merasa ditemani. Saya ingin mengingatkan bahwa masa depan 20-30 tahun akan datang, yang disebut Indonesia Emas itu, yang memiliki bukan kami semua. Kami ini sudah menjelang maghrib. Maghrib bisa bentar lagi tutup. Hari ini hari Jumat 26 Desember 2025. Saya ingin mengajak refleksi karena 21 tahun yang lalu terjadi bencana dahsyat, gelombang tsunami besar yang menyusul gempa bumi yang luar biasa telah menghancurkan sebagian wilayah Aceh dan juga disusul oleh Nias. Lebih dari 120.000 orang wafat, kemudian ratusan ribu lainnya hilang. Rumah hancur, tempat ibadah, bangunan pemerintah, jalan, jembatan mengalami kerusakan maupun kehancuran. Tapi dalam waktu 4 tahun, proses pemulihan berjalan sangat baik. Ada 2 tahap waktu itu. Yang pertama namanya tanggap darurat atau emergency rescue. Yang kedua namanya rehab recon. Dan saya ingin mengajak teman-teman berefleksi. Apa yang membuat proses itu berjalan dengan baik? Ada yang namanya kepemimpinan yang membumi. Membumi maknanya terbuka pada semua masukan, rendah hati, terbuka untuk mengajak semuanya bergotong royong. Yang kedua, ada prinsip integritas. Pemerintahan pada waktu itu, Pak SBY dan Pak JK, terus menyuarakan bahwa pembangunan kembali Aceh dan Nias itu hanya mungkin dikerjakan dengan tangan-tangan bersih, tangan-tangan berintegritas. Bahkan Pak SBY mengatakan, Pak Kuntoro, Bapak bangun Indonesia dari Aceh, saya dari Jakarta. Simbol-simbol integritas ada di mana-mana sepanjang proses rehab dan rekon. Yang ketiga, ada yang namanya kompetensi. Yang ditugasi memimpin, yang ditugasi melaksanakan, yang ditugasi dalam tim, menampilkan simbol-simbol kompetensi. Baik itu kompetensi moral, kompetensi intelektual, sampai dengan kompetensi teknis manajerial. Semuanya ini merupakan perwujudan dari asas meritokrasi. Yang dipilih, yang ditunjuk, yang ditugasi bukan dari kerabat, bukan dari teman separtai, bukan dari sekelompok kecil, tapi orang-orang yang paling kompeten. Orang-orang yang paling mumpuni. Karena hal-hal ini, bencana tahun 2004 itu menyatukan Aceh dengan NKRI. Pada waktu membangun kembali Aceh, suasana masih perang, masih konflik. Tapi berkat penanganan-penanganan kondisi begini, maka dorongan damai menjadi kuat dan akhirnya terjadilah. Satu rahasia lagi yang ingin saya tambahkan adalah bahwa semua ini terjadi karena seluruh pemimpin berpikir bahwa kemanusiaan adalah panglima. Semua mengedepankan kemanusiaan. Presiden, wakil presiden, panglima TNI, semuanya. Ada satu drama yang menarik. Di Komisi 3 DPR, Jenderal Sutarto, panglima TNI waktu itu dipanggil, dipersalahkan karena membuka akses bagi tentara-tentara asing untuk masuk ke Aceh. Padahal waktu itu sedang konflik. Tapi jawaban beliau mengatakan begini, saya lebih baik dikatakan tidak nasionalis daripada membiarkan korban-korban yang masih hidup kemudian menjadi meninggal karena tidak tertolong. Itu satu sikap negarawan yang luar biasa. Dan kita tahu waktu itu terjadi yang disebut sebagai operasi militer non-perang terbesar di dunia. Kapal induk Amerika berlabuh di perairan Aceh, membuka rumah sakit terapung, menerbangkan helikopter Chinook berunit-unit, seharian penerbangan, mencari korban yang belum tertolong, kemudian mengirim pasokan dan sebagainya. Tentara Singapura, saya ingat, adalah tentara yang pertama kali masuk ke bandara, kemudian dia menggunakan teknologinya mengaktifkan kembali bandara yang sudah berhari-hari lumpuh. 1, 2, 3, 4, 0. Prinsip-prinsip yang menyebabkan bencana membawa hikmah, yaitu menyatunya kembali Aceh dengan Indonesia. Jadi bukan saja rekonstruksi secara fisik, tapi juga secara moral, secara mental, secara kehidupan masyarakat. Sekarang kita bercermin pada keadaan sekarang. Saya tidak ingin mengkritik, saya tidak ingin melawan, tapi lebih pada mengajak berefleksi. Apakah suasana sekarang diwarnai oleh suasana meritokrasi? Jangan-jangan nepotisme lebih memuka gitu. Menampilkan kompetensi tadi, moral, intelektual, teknik, manajerial. Jangan-jangan kita membudayakan namanya
mediokrasi, orang serba tanggung, tidak memunculkan ketegaran sebagai pemimpin yang kompeten. Apakah kita mengibarkan bendera integritas? Kita banyak sekali praktek-praktek korupsi, banyak sekali praktek kolusi, banyak sekali praktek-praktek koruptif dengan segala keturunannya. Korupsi kebijakan, korupsi data, korupsi pengetahuan, korupsi keputusan. Apakah the collective leadership merupakan tampilan dari kepemimpinan yang membumi? Kita masih melihat unsur-unsur tinggi hatinya, ada pencitraan yang berlebihan, ada arogansi, ada egosentris. Jadi ini adalah resep kegagalan dalam menangani apapun, terutama di tengah-tengah krisis. Dan kalau kita lihat apa panglima dari ini semua, bukan kemanusiaan tapi politik sebagai panglima. Bila keadaan ini berlalu terus, tanpa solusi, tanpa pembelokan arah, jangan-jangan cara penanganan ini menimbulkan keretakan sosial, menimbulkan kerenggangan. Ada perasaan warga ditinggalkan, ada perasaan warga diabaikan. Semuanya sudah bekerja keras, kita hargai itu, tapi kenyataan di lapangan memang belum terasa bahwa warga itu dilindungi, dilayani, didampingi dengan serta-merta. Presiden dan wakil presiden berada di wilayah bencana, berhari-hari bekerja, bukan berkunjung. Berkunjung itu disiapkan upacara, kemudian selesai kunjungan, bahkan lampunya dimatikan, tendanya dibubarkan, segala macam. Ini dua orang ini, SBY dan JK, bekerja di lapangan, memimpin operasi, mendampingi pemerintah daerah yang sedang lumpuh dan masyarakat. Dan mereka merasa ditemani. Sebelum pulang, mereka mengatakan, Pak Alwi Shihab, Menko Kesra, tidak boleh pulang, Anda berkantor di sini, berbulan-bulan memimpin kegiatan emergency rescue atau tanggap darurat. Dengan maksud utama mengurangi korban, menolong yang sakit, membuat yang terlantar ada tenda pengungsian, makanan dicukupi, kesehatan dicukupi. Ada beda yang signifikan antara pemimpin berkunjung dengan pemimpin bekerja di lapangan. Banyak orang mengatakan bahwa krisis adalah ujian kepemimpinan. Dan kita boleh memprojek cara kita mengatasi bencana ini dengan suasana bernegara keseluruhan. Para pengusaha sekalipun, anak-anak muda terutama, sebetulnya kita ini punya 4 PR sebagai bangsa. Ya. Kita punya PR menghidupkan institusi demokrasi. Nomor 3 adalah penegakan hukum. Yang keempat adalah penanggulangan korupsi. Hanya mungkin ini terjadi kalau ada kepemimpinan yang bersih. Bersih dari konflik kepentingan, bersih dari agenda bisnis pribadi, bersih dari kepentingan kelompok yang berlebihan. Menghadapi ini semua, saya ingin minta maaf pada anak-anak muda kita, pada generasi milenial, pada Gen Z, pada yang lebih muda, karena mungkin generasi kami ini, baby boomers, sebagian tidak sanggup menghadapi gelombang atau tsunami perusakan institusi. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa masa depan 20-30 tahun akan datang yang disebut Indonesia Emas itu yang memiliki bukan kami semua. Kami ini sudah menjelang maghrib. Maghrib bisa bentar lagi tutup. Yang punya masa depan adalah teman-teman muda. Apa yang mesti dikerjakan? Nomor 1, bangun jembatan, bukan tembok. Maknanya apa? Maknanya reach out, mencari teman sebanyak mungkin, menyampaikan pikiran-pikiran, mengajak pada perbaikan, dan jangan berkelompok secara eksklusif. Yang kedua, berserikat, jangan bercerai-berai, berorganisasi, bikin tim, kerja dalam tim, kerja kelompok, ajak sebanyak mungkin, seberwarna mungkin teman-teman untuk menyampaikan concern bersama dan menata masa depan, menata Republik ini bersama-sama. Yang ketiga, asah gagasan atau ide. Jangan menjadi pendengung, menjadi pengikut, menjadi bebek dari hal-hal yang tidak produktif. Yang keempat, bagaimana menjadi generasi yang tangguh. Jangan takut ancaman, jangan takut tekanan, atau takut risiko. Pada akhirnya adalah dengan ini semua kita akan siap siaga setiap waktu. Sebagai yang lebih senior, yang tadi saya sebut generasi yang sudah asar menjelang maghrib, kami bersiap untuk menemani teman-teman muda menyongsong masa depan, menata diri, mengasah gagasan, berserikat, mengorganisir. Karena di mana-mana, di semua tahun-tahun bersejarah maupun perubahan peradaban, selalu saja anak muda yang menjadi pelopor. Dan
Orang-orang tua ini harus menjadi bagian dari yang mensupport perjalanan anak-anak muda. Sebagai penutup saya ingin cerita pengalaman kembali ketika membangun Aceh. Hari pertama kami datang ke Banda Aceh, saya tentu saja pada waktu meletus bencana minggu kedua sudah berada di Aceh, kemudian kembali menyusun konsep untuk bagaimana membangun kembali dan kita sodorkan pada Pak Kuntoro waktu itu, dan akhirnya kita berangkat bersama-sama bersama 7 deputi dan beberapa staf inti. Turun dari Bandara Banda Aceh kami takziah di kuburan massal, kemudian sholat tahiyatul masjid di Masjid Banda Aceh, dan kita pergi ke tempat yang paling dahsyat kerusakannya di Pantai Buleleh. Ada satu ucapan Pak Kuntoro yang sangat menyentuh. Saudara-saudara, lihat sekeliling, hamparan kerusakan yang begini luas, begini dahsyat. Kerusakan semacam ini hanya bisa dibuat oleh tangan Tuhan. Dan karena itu, membetulkannya juga harus dengan tangan Tuhan. Anda, saudara-saudara, dikirim sebagai tangan-tangan Tuhan itu. Karena itu, jangan kotori tanganmu. Don't even think. Berpikir pun tidak boleh soal korupsi, soal nyolong, main proyek, segala macam. Beberapa kami yang hadir melelehkan air mata. Dan kalimat itu menjadi fondasi dari values organisasi selama proses rehab dan rekon selama 4 tahun itu. Selalu jadi pegangan, karena kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk meluruskan keadaan. Dan hasilnya, di samping memang tadi situasi Aceh dan Nias sesudah rekonstruksi jauh lebih baik daripada sebelum bencana. Tapi ada hal yang juga perlu disampaikan. Ini adalah buku dokumentasi dari seluruh proses pembangunan Aceh dan Nias. Ada bagaimana ngurus keuangan, ngurus pendidikan, ngurus agama, infrastruktur, perumahan, bagaimana Nias dibangun, bagaimana pengawasan, breakthrough project, sampai pada dokumentasi foto-foto dan peta. Bisa diunduh di internet gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang nanti kebetulan akan dapat tugas di Aceh atau di Nias, di Sumut, bisa dijadikan referensi. Saya ingin tutup dengan mengingatkan kembali bahwa negeri ini, seperti saya pernah tulis dalam satu artikel di satu media bersama Mas Yanwar Nugroho, sedang dilanda tsunami institusi. Kerusakan institusi di mana-mana. Kerusakan demokrasi, kerusakan hukum, kerusakan aparat, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu adalah values yang hancur, yang harus dibangun kembali. Dan untuk membangun kembali, kita membutuhkan kepemimpinan yang membumi, yang otentik, membutuhkan integritas, membutuhkan kompetensi, membutuhkan meritokrasi. Dan kita semua punya, tinggal masalah kesempatan. Nah, kesempatan teman-teman muda nggak mungkin datang sendiri. Kesempatan mesti direbut, masa depan mesti direbut. Orang-orang harus